honorer Pemda Pesisir Selatan Sumatera Barat tetap berusaha mengedarkan narkoba jenis sabu. Dari di US sendiri kelihatannya akan ada mengalami pelemahan. Ini yang membuat mungkin DXY akan mengalami depresiasi dan akan membuat sentimen atau angin segar kepada rupiah itu sendiri. Oke, artinya dengan kata lain rebound di IHSG ini begitu ya, dengan cukup signifikan, artinya ini jangka pendek saja. Sebenarnya apa faktor yang perlu diwaspadai oleh pelaku pasar, meskipun memang banyak sentimen-sentimen yang ada positif-positifnya juga ya, yang membuat ketegangan cukup melandai. Buat saya mungkin yang perlu banget diperhatikan adalah selain data tadi NFT itu, karena itu high impact. Kalau kita bicara di futures atau forex itu high impact bintangnya 3 gitu ya, itu yang benar-benar perlu kita perhatikan di hari Jumat nanti malam. Kemudian mungkin yang kita perlu perhatikan adalah antara negosiasi antara US dan China ini yang kita perlu pantau bersama, dan juga statement-statement dari kedua petinggi negara ini, yakni Donald Trump, kemudian juga Xi Jinping, dan juga mungkin khususnya dari sisi kayak Scott Bessent di US, dan juga mungkin Menteri Perdagangannya China. Jadi hal-hal ini yang kita perlu perhatikan, apakah ada kejutan-kejutan atau shock lagi nggak ya terhadap market dan juga terhadap itu barang bukti berjumlah setengah kantong dengan berat lebih kurang 2,4 gram. Seorang bocah berusia 5 yang terjadi, ini kelihatannya seharusnya masih akan cukup positif. Baik, kalau selanjutnya terkait dengan rilis kinerja keuangan kita yang perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar, gitu ya. Anda melihat akan seperti apa dan akan bergerak ke arah mana? Sejauh ini dengan beberapa yang sudah meriliskan di Q1 tahun ini, itu angkanya cukup positif. Dan kalau kita perhatikan biasanya gini, pasar itu forward looking. Salah satu yang kita perhatikan adalah dari sisi teknikal atau chart atau grafik dari suatu saham. Dan kalau kita perhatikan ketika chartnya itu rebound, saat ini kan mostly chart di IHSG, juga beberapa saham lainnya, teknologi, digital bank, CPO, kemudian juga komoditas, oil company dan lain sebagainya, itu cenderung mengalami rebound dari area support atau demand level. Jadi ketika itu terjadi, kelihatannya seharusnya di Q1 ini cukup positif untuk laporan keuangan yang nanti akan dirilis dari beberapa emiten kita. Mungkin banking juga kelihatannya seharusnya masih agak cukup positif, meskipun nanti di Q2 kita perlu struggling juga ya, karena kembali lagi di Q2 ini mungkin ada kayak pembayaran utang luar negeri dan lain sebagainya, ini yang mungkin akan jadi challenge lagi untuk ke depan. Oke, tapi kalau misalkan ngomongin sektor atau saham-saham gitu, seperti yang Anda katakan bisa cukup solid gitu, tapi ada nggak sih saham-saham atau sektor yang sebenarnya diuntungkan dengan kondisi meredahnya antara China dan juga Amerika? Secara umum itu semua sektor kena positifnya. Jadi ya kita bicara teknologi, digital bank tadi sudah disampaikan itu cenderung positif. Mungkin yang salah satu yang benar-benar positif banget mungkin yang berhubungan dengan consumer ya. Jadi consumer dan juga properti, karena ketika adanya meredahnya negosiasi antara kedua negara ini dan juga meredahnya intinya tarif impor di US-nya tidak sebesar yang diperkirakan ketika gitu ya, dan juga sudah merendah, ini kelihatannya kembali lagi suku bunga berpotensi turunkan. Dan juga kalau kita bicara soal survei CME Fed2, itu kira-kira mungkin sekitar 4 kali atau 100 bps di tahun ini. Dan alhasil kalau The Fed benar-benar memangkas lebih dari 50 atau 100 bps di tahun ini akan mungkin BI juga akan melakukan hal yang sama ya, mungkin ya sekitar 25 sampai 50 bps juga memangkas suku bunga di tahun ini. Ketika itu terjadi, maka kayak properti juga ya, consumer, karena rupiah juga berpotensi menguat, dan juga artinya kan untuk kita mengimpor barang juga akan cenderung lebih murah. Dan juga tentang properti mungkin juga ada hubungan dengan semen, kelihatan juga semen ada mengalami apresiasi juga. Jadi mungkin sektor-sektor ini yang akan terdampak positif dengan penurunan suku bunga. Oke, baik. Lalu selanjutnya terkait dengan rupiah. Kalau kita lihat rupiah juga pergerakannya masih cukup volatile. Sementara kalau IHSG menguat, rupiah tadi sempat menguat, tapi kembali lagi ke zona koreksi. Anda melihatnya pergerakan rupiah untuk di pekan ini akan seperti apa? Betul, jadi DXY atau indeks dolar US itu sekarang di 99, bahkan below 100 ya. Sebetulnya ini cukup positif, tapi memang agak cukup aneh karena rupiahnya sendiri sekarang di 16.860, melemah 0,21%. Dan memang kemarin itu sempat di 16.800, menguat kira-kira 0,3%, tapi kemudian hari ini juga kembali melemah ya, 0,2% dan 0,21. Kalau kita perhatikan, ini cukup
agak aneh memang, tapi memang kalau kita perhatikan di pasar keuangan kita, khususnya di SBN, SRBI gitu ya, itu memang ada terjadi outflow khususnya di SRBI. Jadi SRBI itu sudah outflow beberapa waktu terakhir ini. Meskipun memang kalau untuk SBN di pekan lalu itu data dari BI Senin sampai Kamis itu ada inflow yang cukup besar di SBN-nya. Tapi kalau kita tarik lebih panjang lagi, sebetulnya masih pekan sebelumnya lagi itu sebenarnya masih outflow ya. Jadi inflow yang terjadi di pekan lalu itu memang masih cukup temporer. Kembali lagi kenapa? Karena mungkin salah satunya yang saya cermati adalah potensi pelemahan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. IMF kan terakhir menyampaikan di sekitar 4,7%, lebih rendah lagi ya dibandingkan sebelumnya itu masih 5%-an, sekarang sudah 4,7% proyeksi IMF. Jadi dengan institusi global sebesar IMF yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita di bawah angka 5%, which is itu sebenarnya kurang begitu baik. Jadi mungkin itu yang membuat juga akhirnya nilai tukar rupiah terhadap USD sekarang juga cenderung mengalami depresiasi. Tapi kalau sepanjang pekan ini, I think harusnya masih bisa ditahan di bawah angka 17.000. Masih terkendali artinya tekanan tersebut. Oke, baik. Terima kasih. FX analis CNBC Insider Research, Mas Revo Gilang Firdaus telah berbagi insight-nya di pagi hari ini sudah disusun bagaimana pasar saham dan juga pasar keuangan kita terakhir. Salam sehat dan sukses selalu. Klub asal Inggris Liverpool dan klub asal Spanyol Barcelona masing-masing berhasil menjadi juara dalam kompetisi Liga Inggris dan Copa del Rey. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Dapatkan informasi terlengkap seputar geliat sektor infrastruktur tanah air. Yang operasional itu sepanjang 1.830 km. Simak dialog eksklusif bersama regulator dan pelaku usaha industri infrastruktur Indonesia. Saksikan segmen khusus Fokus on Infra dalam program Evening Up setiap Selasa jam 5 sore. Di CNBC Indonesia. Kami sajikan informasi terlengkap seputar dunia ekonomi. Artinya defisit anggaran nol. Kami rangkum berita pergerakan pasar saham dari dalam dan luar negeri hanya untuk Anda. ISG itu sudah langsung melonjak atau naik 4,47%. Saksikan Evening Up Senin sampai Jumat jam 5 sore. Live di CNBC Indonesia. Mengupas tuntas isu terhangat di sektor minyak, gas, dan energi terbarukan. Paling optimal adanya ketika sampai ke pembangkit. Menjadi acuan bagi pelaku bisnis dan regulator sektor energi di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga angin yang sudah terjadi di Sulawesi Selatan. Saksikan segmen khusus Energy Corner dalam program Squawk Box setiap Selasa jam 8 pagi di CNBC Indonesia. Perbarui informasi terhangat seputar industri telekomunikasi di Indonesia. Banyak investor pusat data center yang mengembangkan data center di Indonesia. Menganalisis bersama para pakar sebagai acuan dalam mengambil keputusan terbaik bisnis Anda. Saksikan segmen khusus Telco Insight dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Kami sajikan informasi terkini seputar perkembangan dan inovasi teknologi di berbagai industri. Kami hadirkan perbincangan menarik dan kisah sukses pelaku bisnis yang menginspirasi. Sudah hampir lebih dari 20 tahun. Jangan lewatkan segmen khusus Take a Look dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Dapatkan strategi investasi serta kisah inspiratif dari sosok berpengaruh di pasar keuangan Indonesia. Kalau jadi emas sudah jadi 2.700 per troy ounce. Simak obrolan seru seputar isu ekonomi terhangat hingga pilihan saham yang paling cuan untuk dikoleksi. Jangan lewatkan Cuak-Cuak Cuan Selasa, Rabu, dan Jumat jam 7 malam di CNBC Indonesia.
Pemirsa, kembali di Scoopbox dan berikut kami akan sampaikan informasi dari dunia olahraga dalam CNBC Sport. Liverpool berhasil mengunci gelar juara Liga Inggris 2024 dan 2025 usai mengalahkan Tottenham Hotspur 5-1 pada pekan ke-34 Premier League Minggu 27 April 2025 waktu setempat. Bertanding di Stadion Anfield, Mohamed Salah, Luis Diaz dan Cody Gakpo tampak aktif menekan pertahanan Tottenham di 10 menit awal. Meski akhirnya Tottenham yang berhasil mencetak gol lebih dahulu pada menit ke-12. Permainan terus berjalan dengan berbagai upaya saling serang sampai akhirnya Liverpool menjadi pemenang. Barcelona meraih juara Copa del Rey usai mengalahkan Real Madrid. Prestasi ini membuat Barcelona sukses meraih gelar Copa del Rey yang ke-32 kali sejak klub ini berlaga. Barcelona unggul 1-0 di babak pertama via gol Pedri, namun Real Madrid membalikkan keadaan selepas turun minum via gol Kylian Mbappe dan Aurelien. Jules Koundé jadi pahlawan Barcelona di babak tambahan dengan mencetak gol pada menit ke-116 dan memastikan kemenangan Los Spurs pada 3-2 atas Real Madrid. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita dalam program Scoopbox. Saya Sinta Zahra, CNBC Indonesia Beyond Business. Ya, halo, selamat datang di program Profit CNBC Indonesia bersama saya Prabowo Prabowo, dan nanti juga akan hadirkan saya Safira Wardoyo yang akan menemani Anda pada siang hari ini dengan beragam informasi bisnis, ekonomi dan juga teknologi terkini untuk Anda. Mari kita mulai Profit, dan berikut topik-topik utama pilihan redaksi kami di hari ini. Saat mulai hari ini, tarif royalti bagi emas berlaku. Besaran tarif royalti emas dari sebelumnya maksimal sebesar 1%, kini melesat menjadi 16%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Rusia untuk menghentikan serangan militernya di Ukraina. Washington pun mengingatkan bisa saja menghentikan upaya mediasi jika kemajuan tidak segera tercapai. Liverpool merebut gelar juara Premier League 2024-2025 sekaligus mengakhiri dominasi Manchester City yang menjadi raja Liga Inggris selama 4 musim. Gelar juara ini adalah yang ke-20 yang ditorehkan Liverpool sepanjang sejarah, menyamai rekor Manchester United yang juga mengkoleksi 20 gelar. Dan
kini kita ke informasi dari dalam negeri yang menjadi sorotan juga. Di tengah perkembangan era digitalisasi, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi agar mengembangkan fasilitas pengujian perangkat telekomunikasi demi memastikan keamanan perangkat elektronik yang masuk ke pasar dalam negeri. Dev menjelaskan ada sejumlah fungsi fasilitas pengujian perangkat telekomunikasi milik Kementerian Komunikasi dan Digital yang perlu diperluas agar bisa mencakup beragam perangkat elektronik. Menurutnya, seiring dengan meningkatnya penggunaan dan pencanggihan perangkat elektronik, maka sangat penting memastikan keamanan produk-produk yang beredar di Indonesia. Untuk itu, Dev menegaskan setiap perangkat elektronik yang diproduksi maupun dijual dari dalam negeri harus melewati proses pengujian ketat untuk memastikan perangkat aman digunakan oleh konsumen. Selain itu, juga menilai penting untuk mengembangkan lab pengujian perangkat telekomunikasi kita, maka dari itu juga harus dipastikan dukungan anggarannya itu juga terus berjalan agar semua kebutuhan ini bisa benar-benar terpenuhi. Dia menyampaikan laboratorium pengujian perangkat berperan penting dalam upaya memastikan perangkat elektronik yang diedarkan di pasar memenuhi standar keamanan yang berlaku. Ya, kita akan mengulas lebih jauh memastikan keamanan perangkat elektronik yang masuk ke pasar RI, apa urgensinya dan bagaimana desakan pihak legislatif kepada pemerintah. Sudah hadir bersama kita saat ini Dev Laksono selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Selamat siang, Bung Dev. Apa kabar? Salam sehat tentunya untuk Anda. Sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian. Ya, gimana Mas? Oke, baik. Kita bisa bahas pagi hari ini. Oke, baik. Bung Dev, kalau menurut hemat Anda atau point of view Anda, bagaimana evaluasi terhadap pengawasan peredaran perangkat ilegal atau tidak bersertifikasi di pasar, khususnya pasar dalam negeri saat ini? Ya, peredaran akan barang-barang ilegal, elektronik ilegal masih sangat tinggi, masih sangat banyak, dan ini membahayakan di berbagai